Hello guys, welcome back to my channel, Yudhistira Channel. Kali ini gue mau ngebahas tentang GBWC ya. GBWC yang ke-10 di tahun 2022. Sebelumnya eventnya itu namanya GBC ya, tahun 2020 dan 2021. Nah itu eventnya online. Dan untuk tahun ini eventnya kembali offline. Nah di eventnya saat ini harusnya eventnya tuh gimana ya, bisa jadi meriah lah gitu tuh, bisa jadi wah banget. Tapi untuk tahun ini menurut gue pribadi eventnya nggak semeriah tahun 2019. Nah untuk di event GBWC tahun 2019 menurut gue itu kayak apa ya, kayak agak lebih berkesan gitu tuh dibanding tahun sekarang gitu lah. Menurut gue aja sih ini mah. Oke, di sini gue akan ngebahas ya 5 hal kenapa GBWC tahun 2022 ini nggak beres. Oke, yang pertama itu dari pendaftaran ya. Dari pendaftaran, ini setiap peserta itu ngedaftarnya online ya, online di situs GBWC-nya. Kemudian saat mendaftar itu ada trouble. Trouble-nya bukan server penuh atau apa, melainkan pada pendaftaran itu sendiri. Nah, pada saat pendaftaran itu kan kita udah anggap aja udah selesai semuanya ya. Namun pas udah selesai, kayak ada apa ya, pemberitahuan gitu kalau kita belum mengisi salah satu pilihan tersebut gitu tuh. Nah, kebetulan gue pribadi tuh kebagian kesalahannya itu nggak diisi kategori. Nah, padahal kalau gue back nih ya ke situs itu tuh, itu kategorinya tuh udah gue pilih gitu, over 21 itu udah gue pilih. Nah, gue udah berkali-kali ngecek gitu dan ternyata gagal terus. Setelah itu ya gue komplain lewat email. Setelah gue komplain, gue tungguin terus 2 hari itu nggak ada balasan sama sekali. Dan akhirnya ya udah gue coba daftar lagi, tek. Nah habis itu gue ngecek domisili atau tempat gitu. Nah di situ ternyata ada pilihan Jakarta, hanya Jakarta aja. Dan ternyata ini ternyata gue nggak nyentang ini. Nah yang jadi permasalahannya kalau cuma apa ya, sisa hanya Jakarta aja yang entry, ya kenapa nggak otomatis aja gitu dari situsnya tuh, jadi nggak usah diisi sama peserta sendiri gitu. Nah itu permasalahan dari gue sih ya, ini masalah bandainya sih. Oke, itu untuk pendaftaran ya. Kemudian di display. Oke, kita akan membahas di display. Nah untuk display itu ya, ini setiap peserta ini datang pada hari Kamis. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kita nggak datang aja sih hari Minggu atau hari Sabtu gitu. Dan ternyata ini tuh permintaan, entah itu permintaan atau tuntutan dari pihak panitia dari Jepang ya, itu disuruh dipercepat. Nah ini yang bikin gue apa ya, agak gimana gitu, mau kesel juga nggak bisa gue. Jadi ya udah nurut aja gitu. Nah itu beneran hari Kamis gitu udah datang ke sana. Cuma ya gue kasihin aja sih kalau buat mereka yang lagi kerja atau yang lagi kuliah gitu tuh. Terusnya apa, anak-anaknya lagi sekolah gitu, kalau mau kesana yang malam juga belum tentu gitu diizinin sama orang tuanya kalau misalnya anak-anak gitu. Tapi ya untung aja para kontestan ini pada bisa hadir gitu lah, bisa entry gitu. Itu poin baiknya gitu lah. Nah itu kan hari Kamis ya, itu tuh berlaku untuk Jakarta dengan Surabaya. Nah gue mau bahas untuk Surabaya dulu ya. Peserta itu display pada tanggal 4 ya, tanggal 4 Agustus ya, 4 Agustus ini mereka display itu pada hari Kamis. Dan Jumatnya katanya sih mereka boleh display juga. Hari puncaknya itu ternyata pada tanggal 21. Dari tanggal 4 ke tanggal 21 itu jaraknya lama banget, 2 minggu lebih. Soalnya apa ya, katanya sih pihak dari Jepang, entah itu kameramennya atau tangan kanannya Mr. Kawaguchi,
itu mereka meminta dipercepat gitu, yang harusnya tanggal 11 jadi ke tanggal 4. Ya gue ngerasainnya ini kayaknya Surabaya kasihan amat gitu tuh, dapatnya kayak apa ya, nggak adil aja gitu. Kemudian di acara panggung, oke, acara panggung, kalau gue pribadi gue datangnya tuh pas hari puncaknya ya, pas display kan hari Kamis lah ya, belum ada apa-apa. Nah gue datang pas hari puncaknya, gue tanggal 2 Oktober gue datang. Nah yang jadi permasalahannya itu panggung sepi, dari pagi sampai sore sepi. Nah cuma diisi pas malam doang mau penutupan. Itu gue nggak ngerti deh, nggak ngerti. Gue nggak mau bilang aneh-aneh sih, cuma nggak ngerti aja gitu kenapa panggungnya harus kosong. Sedangkan di minggu kemarinnya lagi ya, nah itu ternyata ada yang ngisi panggungnya talk show gitu. Salah satunya Frans Sanjaya lah gitu, itu talk show gitu. Jadi minggu kemarinnya ada isinya tuh, panggungnya tuh ada acaranya. Sedangkan minggu depan lagi pas hari puncaknya itu kok nggak ada yang ngisi panggungnya, jadi kosong aja gitu tuh. Gua nggak ngerti why gitu. Harusnya kan sebisa mungkin diisi lah gitu tuh, entah itu talk show atau ngeband gitu, jamming gitu kan enak gitu ya. Jadi kayak GBWC ini wah banget gitu tuh, berkelas gitu ya. Oke, kemudian di cosplay, untuk cosplay ini kayaknya gue nggak tahu nih, mereka ini kalau nggak salah tuh dari timnya Zainaru ya. Itu gue nggak tahu nih Zainaru ini cosplay officialnya dari Multi Toys atau bukan, atau mereka tuh cuma diundang aja gitu. Nah, jadi pertanyaannya ya, ini kostum ini kalau nggak salah ini pernah dipakai di Gunpla Expo kalau nggak salah, Gunpla Expo sama acara-acara lain gitu tuh. Itu gue nggak ngerti apakah itu emang kostumnya punya tim Zainaru atau tim Multi Toys yang ngedanain buat Zainaru ini. Kalau seandainya tim Multi Toys bisa ngedanain si timnya Zainaru ini buat bikin kostum, ya gue harap sih kostumnya ya update gitu. Dari mana ya, duitnya? Sazabi lagi, Barbatos lagi, Build Strike lagi. Ya gue sih berharap ya lebih wah gitu tuh. Ya tapi kalau misalkan bikin mobil suit itu berat lah hitungannya, ya Multi Toys kan bisa lah bikin kostum yang dari kain kayak karakter dari anime Gundam gitu, misalkan kayak Charles X Nebel, kemudian Mei dari Good Divers, terus Ayame dari Good Divers juga. Nah itu tuh karakter-karakter yang cukup ikonik kok dari serial Mobile Suit Gundam ini. Misalkan gue sih ya gitu aja gitu, kalau misalkan pengen update, kalau nggak bisa buat kostum mekanya ya atau Mobile Suits-nya ya kostum kain gitu tuh. Kostum kain juga paling nggak nyampe 2 jutaan lah kalau buat karakter-karakter yang ini nih, yang Gundam ini. Soalnya kan menurut gue sih kalau misalkan Multi bikin karakter yang ini orang-orang ini yang karakternya pasti bisa sih, dan nggak butuh waktu lama juga gitu tuh. Soalnya kan pengumuman adanya GBWC itu kan sekitar bulan Juni lah ya. Ya pasti udah sepakat lah ini sama cosplayer juga dan dari tim Multi. Nah itu bikin perjanjian aja, yuk lah kita bikin kostum karakter ini gitu tuh, misalkan si Mei atau Ayame gitu. Itu 2 karakter Good Divers yang oke sih menurut gue. Nah setelah itu pas hari puncak lah kok bisa sih. Nah mereka displaynya tuh maksudnya buat sesi foto gitu, foto-foto. Nah itu gue yakin sih bakal banyak yang minat gitu tuh, salah satunya begitu. Nah kemudian untuk cosplay bagi pengunjung ya, kalau boleh tahu di GBWC ini boleh nggak sih pengunjung itu cosplay? Nah, gue nggak tahu sih ini boleh atau enggak ya, soalnya yang gue lihat di GBWC itu ya cuma orang-orang aja gitu tuh yang cosplay, paling dari ininya orang-orangnya dari Multinya gitu, yang diundang Multi gitu lah bahasanya ya, tim Zainaru ini yang cosplaynya itu. Cuma dari pengunjung yang kayak cosplayer tuh kayaknya nggak ada deh. Sejak tahun 2019 gua ke ini GBWC kayaknya juga nggak ada gitu tuh.
Jadi cuma yang ini aja, yang diundang aja gitu yang cosplay. Masalahnya kalau misalkan pengunjung cosplay itu dibolehin atau diusir gitu, jadi pertanyaannya. Kalau misalkan dibolehin, ya gue kalau ada rezeki sih pengen aja gitu cosplay di GBWC gitu. Kalau ada rezeki ya, kalau nggak ada ya kasual. Oke, sekarang yang terakhir di penutupan. Nah, dari penutupan ini ya gue tahu sih di brosurnya itu pengumuman itu jam 7 malam. Yang jadi pertanyaan gue, apakah kemalaman gitu jam 7 malam, sedangkan itu pengumumannya di hari Minggu, dan hari esoknya hari Senin itu peserta-peserta di GBWC itu pasti ada yang kerja kan, ada yang sekolah juga pastinya. Nah, gue tuh kasihan aja gitu tuh kalau misalkan harus pulang malam pada hari Minggu. Tapi kalau hari Sabtu it's okay, gak jadi masalah. Jadi kalau misalkan hari Seninnya libur ya mereka ya tenang-tenang aja gitu tuh, mau pulangnya malam juga gak jadi masalah. Kemudian pas ini nih apa, bagi pin ini kan setelah pengumuman juaranya ya, jam 7 malam tuh, setelah jam 7 malam. Nah pas bagi pin ya yang untuk di JKT nih, Jakarta ya, yang jadi permasalahannya itu pas kemarin itu mereka disuruh antri, termasuk gue juga disuruh antri gitu tuh. Jadi ini pada ngantri nih dari depan ke belakang, nanti nyebutin ininya, nama enternya apa, habis itu suruh balik ke lemari display, itu suruh ngambil kit, udah bisa ngambil kit ke meja panitia itu lagi yang buat ngambil pinnya, setelah itu difoto. Nah itu menurut gua agak gimana ya, bikin lama cuy, beneran bikin lama gitu kayak gitu. Gua tuh agak gimana gitu ya liatnya. Kecuali kalau dibikin 4 meja nggak masalah sih gitu tuh, daripada cuma dibikin satu doang gitu kan, yang nggak enak juga gitu kan. Satu meja hitungannya, tapi yang hitung 2 orang gitu ya, sama aja lama sih. Terus juga katanya sih kalau di Surabaya itu mereka tuh kalau mau dapat pin itu nunggu yang di Jakarta selesai kan. Nah pas nunggu ke Jakarta selesai, dari Multi Toys pusat di Jakarta itu harus ngirim ke Multi Toys di Surabaya. Ya gue nggak tahu sih harus ngirim ke Surabaya dulu atau langsung ke ini pesertanya dulu. Ya itu juga lama sih gitu tuh prosesnya. Kenapa nggak ngirim pinnya itu pas acara di Surabaya selesai gitu? Kalau di acara Surabaya selesai, nah seterusnya apa bisa langsung ngasih pin kan enak gitu. Cuma ya kalau ini sih apa ya, itu mah masalahnya dari tim Bandai sih, bukan ke Multi Toys juga gitu. Jadi ya ini mah gimana, ini Multi Toys ya nurut aja gitu sama Bandainya gitu. Gue juga agak gimana gitu tuh nanggepinnya. Oke ya mungkin gitu aja dari gue. Sorry kalau bahasanya agak gebelibet sih ya, soalnya ya gimana gitu tuh, gue mikirnya acara GBWC ini emang pusing banget gitu tuh, agak ruwet lah gitu kalau dipikirin. Jadi ya gue cuma pengen nyampein aja gitu ya kekurangannya di GBWC tahun 2022 ini. Semoga di tahun berikutnya, di tahun 2023 GBWC di Indonesia ya, mulai dari Surabaya dan juga Jakarta itu bisa lebih baik. Soalnya kalau masih kayak tahun 2022 sih ya agak gimana gitu ya, gue juga kesel aja gitu pasti. Oke, see you in the next video. Bye.